Mari saudara-saudara, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Karena kita berdoa sudah 5 tahun, kita mau lihat, pelajari, evaluasi ataupun coba kita melihat pelajarannya. Setelah kita berdoa sebaiknya kita bagaimana gitu. Pelajarannya adalah sebagai berikut, tentang mengucap syukur. Pagi hari ini kita mau belajar dari orang Samaria yang kena kusta. Saudaraku, setiap pagi kita berdoa, menyampaikan permintaan bukan kepada Allah untuk pemerintahan. Pendoa diarahkan oleh pemimpin gerejanya untuk mendoakan pemerintahan, pemimpin-pemimpin gereja, lalu keluarga, ada yang diminta untuk mendoakan lansia, teenager, dan youth. Ada yang mendoakan misi 111 GKKD 5 kali, orang sakit yang sudah 5 tahun didoakan. Lalu ada doa yang bencana yang sedang berlangsung, dan banyak lagi gitu ya. Lalu saya punya pertanyaan, apakah kita ini selama 5 tahun sudah mengucap syukur atau belum? Ya, kita harusnya sudah ya, harusnya. Tapi kita mau belajar dari pengalaman 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Kita baca firman-Nya ya. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 tentang ke-10 orang kusta. Firman-Nya berkata gini, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mungkin suaranya seperti itu. Ya, artinya ada satu keperluan untuk memenuhi orang ini yang sakit kusta, untuk mengalami kesembuhan, dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di sini 10 orangnya sembuh ternyata, saudara. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ini orang memuliakan Tuhan pasti dengan sungguh-sungguh, gak main-main ini. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ada apa dengan orang Samaria ini sampai ditulis demikian? Ayat 17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Dari 10 orang itu, saudaraku, ada 2 golongan ya. Kalau dibuat presentasi itu 90%-nya yang minta itu tidak datang untuk mengucap syukur, dan 10%-nya yang meminta itu datang mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya, kita yang berdoa ini yang sudah 5 tahun, golongannya yang mana ya? Kita sendiri bisa paham. Ini hanya pelajaran saja, saudara. Kita kan berdoa nggak hanya doa pagi saja. Ada doa pribadi di rumah, mendoakan siapa-siapa gitu. Dan apa yang diminta dari kita masing-masing. Nah, coba kita belajar dari cerita tadi, kita golongan yang mana nih? Yang suka mengucap syukur atau yang tidak mengucap syukur? Ternyata kalau dari ceritanya Tuhan Yesus ini, kesannya banyak orang meminta dan tidak mengucap syukur ya. 90% ini jumlahnya. 10% yang sedikit itu mengucap syukur.
Lalu yang 9 orang yang disembuhkannya itu kemana ya? Dan tidak datang kepada Tuhan Yesus. Memang di sini tidak terlalu terceritakan terperinci apa kejadiannya. Saya hanya menafsir. Boleh ya menafsir. Barangkali masih ada yang kesal dengan kesembuhannya ya, karena dialami biasa-biasa aja ya, nggak ada kelihatan hebohnya gitu. Atau mungkin masih kesal karena disuruh sama Tuhan memperlihatkan diri ke imam-imam. Waduh, kok banyak sekali ya peraturannya atau gimana. Atau barangkali lupa. Jadi saudaraku, cerita di atas ini ke 10 orang kusta itu memintanya dengan berteriak, artinya memintanya dengan sungguh-sungguh, seperti kita sungguh-sungguh ya, supaya dikasihani itu oleh Tuhan Yesus. Kita sudah kerjakan. Ada orang yang dianggap tidak layak, yaitu orang Samaria tadi ya, yang hanya datang kembali kepada Tuhan Yesus untuk mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Yang 9 lagi orang Israel. Jadi di sini ada 2 golongan yang merasa hebat karena dia turunan Abraham, yang satu orang yang tidak dipandang. Tetapi ternyata orang yang tidak terpandang ini datang kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pesannya, janganlah kita termasuk dari 90 orang itu ya, 90% orang itu yang tidak mengucap syukur, yang kerjanya hanya menuntut, tapi tidak mau mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita mau mati disalib untuk menolong kita yang berdosa itu, berdosa ini. Ya, kali-kali Tuhan Yesus kita menyakitkan hati Tuhan Yesus atau membuat dia sedih nih, aduh sudah ditolong tapi tidak ada rasa syukurnya. Kita lihat di firman Tuhan di Mazmur, katanya demikian saudara. Untuk kita selalu mengucap syukur. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian saudaraku firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kita selalu mengucap syukur. Mari kita berdoa.